Apa kalian tahu apa itu sosis? Sosis adalah daging yang digiling halus dan dicampur dengan bumbu. Kemudian dimasukkan ke dalam selongsong. Kebetulan produk ini menggunakan selongsong yang berjenis sintesis dan dimasak dengan cara direbus, dipanggang maupun digoreng. Sosis merupakan salah satu produk olahan daging yang sangat populer di seluruh dunia karena dengan berbagai variasi rasa dan tekstur, sosis menjadi pilihan paling favorit banyak orang karena sosis mengandung tinggi protein. Produk sosis dipilih sebagai bahan analisis karena memiliki kandungan protein yang tinggi, terutama yang berbahan dasar daging. Analisis protein pada sosis penting untuk memastikan kualitas nutrisi produk tersebut. Selain itu, sosis memiliki variasi bahan baku seperti daging sapi, ayam, ikan, atau bahan nabati, sehingga memungkinkan perbandingan kandungan protein berdasarkan jenis bahan bakunya. Dalam industri makanan, kadar protein pada sosis sering dijadikan indikator kualitas dan harus dicantumkan dalam label produk. Komposisi bahan-bahan sosis yaitu daging, tepung, bumbu-bumbu, pengawet, dan pewarna makanan. Kandungan nutrisi pada sosis yaitu protein, lemak, karbohidrat, garam atau natrium. Dan pada analisis ini kami memilih analisis protein. Analisis protein dibagi menjadi dua, yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif. Uji kualitatif adalah uji untuk mengetahui ada tidaknya kandungan atau kadar protein pada suatu bahan. Sedangkan uji kuantitatif yaitu uji yang digunakan untuk mengetahui berapa banyak kadar protein dalam bahan. Contoh metode uji kualitatif yaitu uji Milon, Nihidrin, dan Biuret. Sedangkan uji pada kuantitatif yaitu spektrometri dan metode Kejal. Pada analisis ini kami menggunakan metode Zeldal yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya masuk kepada analisis dengan metode Zeldal. Pertama, kita siapkan sampel untuk uji analisis, yaitu sampel sosis, selenium, asam sulfat, natrium dihidroksida, indikator PP 1%, asam borat 2%, larutan standar asam klorida 0,1, alat distraksi, tabung digestion, scrubber unit, dan alat destilasi. Lanjut kepada prosedur analisis. Pertama, dari tahap distraksi, kita siapkan sampel, timbang 0,5 gram sampel sosis, masukkan ke dalam tabung digestion. Kemudian tambahkan 1 gram selenium PA dan 12 mili asam sulfat. Pada proses distraksi, aktifkan alat distraksi dengan tambaran, netralkan menggunakan scrubber unit berisi NaOH 30%. Panaskan pada suhu 600 derajat Celcius selama 90 menit. Tunggu hingga cairan berubah menjadi jernih kehijauan. Lalu pada tahap pengenceran, encerkan dengan air suling hingga volume 50 ml. Masuk ke persiapan destilat, tambahkan natrium hidroksida 30% sebanyak 30 ml. Gunakan indikator PP sekitar 1%. Amati perubahan warna hingga menjadi coklat kehitaman. Selanjutnya, penampungan destilat ditampung dari hasil yang telah diperoleh. Lanjut kepada persiapan titrasi, tambahkan asam borat dengan konsentrasi 2% sebanyak 25 ml. Proses titrasi, gunakan larutan standar asam klorida 0,1, lalu titrasi hingga campuran berubah warna menjadi merah. Zeldal sebagai metode analisis karena kemampuannya atau metode Zeldal ini adalah metode yang sering digunakan untuk analisis protein
karena kemampuannya yang andal dan akurat dalam menentukan kadar nitrogen dalam sampel. Yang kemudian dia itu dikonversi menjadi kandungan protein. Nah, beberapa alasan utama kenapa kita menggunakan jeldal adalah yang pertama, ketepatannya. Metode jeldal telah diakui secara luas untuk berbagai jenis sampel, baik bahan pangan hewani maupun bahan pangan nabati. Yang kedua, standar internasional. Metode ini sesuai dengan standar internasional AOAC sehingga hasil analisisnya dapat dibandingkan dengan standar mutu yang berlaku. Namun, ada kelemahan dari metode ini, yaitu metode ini memerlukan waktu dan peralatan khusus seperti alat destruksi, alat destilasi, dan alat titrasi, serta memerlukan keahlian teknis dalam pengoperasiannya. Sekian dari kelompok kami, semoga mendapatkan nilai A.